Halo, Bapak atau Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya akan mulai dengan kalimat yang mungkin terasa menampar. Banyak papan interaktif digital di kelas kita akhirnya hanya berfungsi sebagai TV mahal dipakai untuk menonton video, hiburan, atau sekadar pengganti proyektor. Bukan untuk benar-benar menguatkan pembelajaran. Pertanyaannya sederhana. Yang bermasalah itu teknologinya atau pola pikir kita sebagai guru. Di video ini saya ingin mengajak Anda, para guru kelas, melihat papan interaktif dari sudut pandang yang lebih jujur. Bukan soal alatnya, tapi soal cara kita menggunakannya. Tonton sampai akhir ya. Banyak guru beranggapan saat alat sudah canggih, pembelajaran pasti lebih baik. Saya juga pernah berada di titik itu. Namun, berdasarkan pengalaman saya di kelas, papan interaktif tidak akan mengubah apapun jika cara mengajarnya tetap sama. Contoh penerapan di kelas. Saat menjelaskan materi, saya tidak hanya menampilkan slide, tetapi mengajak siswa berinteraksi langsung. Saya minta mereka menandai poin penting, mengurutkan konsep, bahkan memberikan respon dengan coretan atau stiker digital. Manfaatnya terasa sekali. Siswa jadi lebih fokus, lebih terlibat, dan tidak sekadar menjadi penonton pasif di kursinya. Kenyataan yang sering terjadi adalah papan interaktif hanya menjadi layar besar tempat kita menayangkan sesuatu. Padahal, untuk guru kelas di jenjang apapun, papan ini bisa menjadi ruang belajar yang aktif. Saat saya terapkan di kelas, ada 3 pola sederhana yang saya gunakan dan ternyata berhasil. Pertama, visualisasi dan diskusi. Saya tampilkan satu masalah atau kasus, lalu siswa diminta maju untuk menganalisis dan memberi pendapat langsung di papan. Kedua, kolaborasi. Siswa bekerja berkelompok, kemudian hasilnya dituliskan dan dibahas bersama-sama di papan, jadi semua bisa melihat dan memberi masukan. Ketiga, refleksi. Di akhir pembelajaran, saya tampilkan pertanyaan pemantik, bukan untuk menguji, tetapi untuk memahami proses belajar siswa. Manfaatnya terlihat jelas, interaksi meningkat, komunikasi lebih terbuka, dan kelas terasa jauh lebih hidup. Nah, disinilah inti persoalannya, yaitu tentang pola pikir kita. Teknologi secanggih apapun tidak akan bermakna jika guru merasa cukup dan berhenti belajar. Berdasarkan pengalaman saya, perubahan kecil dari guru, seperti mencoba satu cara baru saja, sudah cukup mengubah suasana kelas secara drastis. Pola pikir bertumbuh bukan soal harus jadi mahir teknologi dalam semalam, tetapi soal kemauan untuk terus berkembang. Kita sebagai guru tidak harus langsung bisa semua fitur. Cukup mau mencoba dan mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang tidak di kelas kita. Jadi, papan interaktif digital hanyalah alat. Ia bisa menjadi TV mahal yang sia-sia, atau menjadi ruang belajar yang bermakna. Semua kembali pada pilihan kita sebagai guru kelas. Pesan saya di akhir video ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak kita semua berubah ke arah yang lebih baik. Karena guru yang mau bertumbuh akan selalu dibutuhkan di kelas manapun. Subscribe jika Anda adalah guru kelas yang ingin menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, lebih hidup, dan benar-benar berdampak bagi siswa. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.